Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab mantan mengintip medsosmu setiap hari. Ya. Nah, jadi bukan berarti kalau mantan memblokir seluruh akun media sosial kita, dia tidak punya keinginan untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan sesungguhnya ketika dia memblokir medsos kita, itu rasa ingin tahunya terhadap apa yang kita posting setiap hari itu amat sangat besar ya. Ingin tahu sekaligus khawatir kan dia. Kalau kemudian postingan itu masih menyebut nama dia dan seterusnya, sementara dia sudah bersama dengan orang lain. Nah, jadi ada 3 sebab kenapa dia setiap hari masih mengintip media sosial kita. Entahkah Instagram, Facebook, kemudian Twitter mungkin ya, dan lain-lain. Jadi yang pertama, karena media sosial adalah satu-satunya alatnya yang menyajikan seluruh informasi yang dia inginkan tentang kita tanpa harus bersusah payah. Kalau zaman dulu ya, orang berpisah pengen tahu apa yang dilakukan oleh mantannya, wah rumit, ribetnya. Harus tanya sana, tanya sini, tanya temennya, tanya saudaranya, tanya tetangganya, tanya teman kerjanya, pokoknya rumit. Tetapi di zaman media sosial ini mudah ya, tinggal menambah kecanggihan penggunaan media sosialnya sedikit saja, pengetahuannya ya, mau ngutak-ngatik lah, maka orang bisa mengetahui apapun yang terjadi pada kehidupan mantannya. Jadi biarpun dia blokir tuh akun media sosial dia, kan tidak susah ya. Dia misal bekerja di kantor, ada teman kerjanya ya, kemudian dia minta tolong atau pinjam dulu handphone teman kerjanya, pinjam media sosialnya untuk mengintip apa yang kita posting. Jadi pada satu sisi media sosialnya tetap menjaga image-nya jaim ya, jadi dia tetap kelihatan tidak butuh dan tidak peduli pada kita. Tapi pada sisi yang lain, semua informasi yang dia inginkan, rasa ingin tahunya bisa terpenuhi cuman dengan meminjam handphone teman yang duduk di sebelah meja kerjanya. Jadi mudah zaman sekarang. Nah, kemudian yang kedua, karena masih cinta. Jadi dalam banyak perpisahan, apakah pra pernikahan atau setelah menikah kemudian berpisah, orang tetap rajin mencari tahu apa yang terjadi pada diri mantannya. Karena apa? Karena masih cinta. Walaupun tadi
memblokir, ya. Tetapi kalau satu hari saja dia tidak mengintip akun media sosial mantannya, maka rasanya ada yang kurang. Tidurnya tidak nyenyak, jadi gelisah dan seterusnya. Ya. Kalau kemudian mantannya memposting tentang kegiatannya, pekerjaannya, dia lega. Tapi ketika mantannya memposting dekat dengan seseorang yang lain, wah, dia cemburu, tidak bisa tidur. Tetapi bukan kemudian berhenti untuk mencari tahu, malah jadi tambah pengen tahu. Jadi cinta itu menggerakkan orang untuk selalu pengen tahu apa yang terjadi pada diri mantannya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang paling penting ya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, hati, pikiran, ilmu, dan doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, yang ketiga, karena ada rasa hasad, ya, iri atau dengki di dalam hatinya, dan itu sesuatu yang alamiah. Perpisahan itu akan menimbulkan rasa benci. Rasa benci itu akan menumbuhkan berbagai penyakit hati yang lain. Salah satunya iri, hasad, dengki, dan seterusnya. Jadi seperti saingan sekarang. Kalau seandainya mantannya ini meraih sesuatu, ya, dia jadi tidak enak badan. Tapi kalau mantannya ini rugi, bangkrut, kuliahnya tidak rampung, wah dia bahagia. Nah, itu namanya sifat hasad atau dengki. Ya. Jadi Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau mengatakan, al-hasadu huwa tamanna zawalan ni'mati an sahibiha. Hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada diri orang lain. Ya. Jadi kalau ada orang lain yang senang, dia yang susah. Kalau ada orang lain yang susah, maka dia jadi senang. Nah, itu namanya sifat hasad. Dan sifat dengki inilah yang kemudian akan menggerakkan mantan untuk terus juga mencari tahu tentang apa yang terjadi pada kehidupan kita. Ya. Yang penting sekarang apa yang kita lakukan? Tetap merawat hati kita agar menjadi hati yang baik. Ya. Karena itu apapun yang mantan kerjakan, yang mantan lakukan, kita tetap berjalan menuju satu tujuan. Kebaikan, keselamatan dunia akhirat, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya bisa tercapai jika hati kita adalah hati yang bersih. Ya. Nah, karena itu kuncinya agar hati kita bersih. Kalau mantan masih rajin ngintip akun media sosial kita tidak usah ikut-ikutan. Ya. Karena kalau kita mengintip akun media sosial dia,
sangat besar kemungkinan hati kita pun akan menjadi hati yang berpenyakit, menjadi hati yang tidak bersih lagi. Ya, karena itu kalau ingin memiliki hati yang bersih, maka kita sibukkan diri kita, ya, dengan diri kita sendiri. Nggak usah melihat apa yang dilakukan orang kalau kemudian hanya menimbulkan rasa iri. Ya, kita cukup melihat ke dalam apa yang masih harus terus dan terus kita perbaiki dari waktu ke waktu agar Allah ridho dan cinta kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.